Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama tajiru bainal buhuri anta tajirani min adabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Kita masih mereteli salah satu doa Nabi yang oleh Imam Al-Ghazali dianjurkan untuk kita lantunkan kalimat doa itu di waktu antara sesudah kita kerjakan qobliyah subuh sampai datang qomat. Di antara kalimat doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah wa min da'watis subur. Ay Allah, a'udzubika min da'watis subur. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang justru membinasakan. Ajirni min an ad'u suburan. Jagalah aku ya Allah, jangan sampai berdoa dengan kalimat doa yang justru membinasakan. Jamaah dan Allah bayatul ajma'in. Salah materi doa sangat mungkin terjadi. Salah materi doa sangat mungkin terjadi, bermaksud minta kebaikan, justru yang terjadi keburukan buat dia. Bahkan Rasul pernah menegur, meluruskan seorang sahabat yang salah kalimat doanya. Sahabat itu diuji oleh Allah dengan beratnya kehidupan. Boleh jadi pada saat itu sahabat dalam pikirannya, kalau kondisiku seperti ini, mati lebih baik. Maka berdoalah sang sahabat itu meminta mati. Minta mati. Didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pun sampaikan, diinformasikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang mengangan-angankan mati, menginginkan mati hanya karena kesulitan hidup yang terjadi. Apapun yang terjadi pada kita, jangan menginginkan, jangan mengangankan mati. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau toh kita merasa harus berdoa minta mati, falyaqul, Rasul ajarkan tuh, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan kehidupanku di dunia ini jika kehidupan itu yang lebih baik buatku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li, dan sebaliknya ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku jika kematian itulah yang terbaik untukku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari
5671 juga diriwayatkan oleh Imam Muslim 6960, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi salah kalimat doa bermaksud meminta kebaikan, tapi karena salah kalimatnya yang ada justru kebinasaan. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim 7705 dan Imam Abu Daud, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian berdoa yang doa itu memberatkan diri kalian masing-masing. Jangan pula kalian berdoa dengan doa yang memberatkan anak-anak kalian, dengan doa yang memberatkan pramuwisma kalian, khadam kalian, dengan doa yang memberatkan, membinasakan harta benda kalian. Tidaklah kalian mendapatkan waktu yang sangat tepat, waktu itu diijabah oleh Allah. Ketika yang kalian ucapkan doa-doa seperti itu, pasti akan tetap diijabah oleh Allah. Jemaah dan Allah bayakum ajma'in. Ada seorang sahabat Nabi, dalam pikirannya doa yang diucapkannya itu baik. Inti doa si sahabat ini, ya Allah, jika di hari kiamat nanti Engkau akan siksa aku minta segerakanlah siksaan itu saat ini saja di dunia, ya Allah. Tujuannya supaya nanti di hari kiamat dia tidak disiksa lagi. Ini doa menurut kita baik atau tidak? Jika nanti di hari kiamat, ya Allah, Engkau akan siksa aku minta segerakan siksaan itu saat ini, ya Allah, di dunia, supaya nanti di hari kiamat kita tidak disiksa lagi. Ini ada seorang sahabat berdoa, doanya seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim 7011, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Oleh Rasul diperhatikan seorang sahabat yang berdoa dengan doa seperti itu. Jadi perhatian Rasul sampai hal ada sahabat berdoa, beliau perhatiin, beliau dengerin. Sekaligus hal itu menunjukkan bahwa di masa Rasulullah SAW, para sahabat ada di antara mereka yang ketika berdoa ada suaranya, nggak dalam hati. Andai kan mereka doa dalam hati, Rasul nggak akan tahu apa kalimat doanya. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khaffan fasara misal farahi. Rasul pernah mendatangi seorang muslim yang saat itu fisiknya sudah lemah, dalam kondisi sakit. Diibaratkan oleh sahabat Anas seperti lemahnya anak burung yang baru menetas.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap seorang sahabat yang kondisi fisiknya sudah lemah itu, Rasul tanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Dalam kondisimu seperti ini, apa doa-doa yang kamu panjatkan kepada Allah, yang kamu mintakan kepada Allah? Ada enggak doa-doa yang rutin kamu panjatkan? Qala, sahabat ini menjawab, na'am ya Rasul. Dalam kondisi si sahabat sudah lemah, merasa ajalnya sudah dekat, sahabat ini dia selalu berdoa dengan kalimat doa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, jika di akhirat nanti Engkau akan menyiksa aku dengan satu siksaan, aku minta segerakan siksaan itu, timpakan kepadaku mumpung aku masih di dunia. Harapan sahabat ini nanti begitu mati dia tidak lagi disiksa oleh Allah. Dalam pikiran sahabat ini, daripada disiksa nanti di akhirat, lebih baik disiksa saat ini saja. Ini pikiran benar atau salah? Dalam hal lain mungkin benar. Dalam hal lain, contoh, nggak sedikit kaum wanita ketika disuruh tutup aurat alasannya panas. Kalau dia punya prinsip, daripada disiksa dengan panas akhirat, lebih baik sekarang ini aku merasakan panas, nanti di sana adem. Ini benar kan? Ya, kalau yang ini benar ini. Lebih baik di dunia kita berpayah-payah, bersusah-susah, tapi nanti di sananya kita nyaman, kita senang. Sahabat ini sebaliknya, apa yang mungkin nanti akan ditimpakan oleh Allah kepada dia di akhirat, minta timpakan itu ya Allah saat ini saja sekarang. Ketika Rasulullah mendengar itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun langsung berkomentar, subhanallah la tutiku. Ma fi riwayatin la tastati'u. Maksudnya Allah, kamu tidak akan pernah sanggup. Andaikan siksaan akhirat ditimpakan kepadamu saat ini, kamu gak akan pernah sanggup. Jangan siksaan yang berat, siksaan yang enteng saja kalau ditimpakan di dunia. Setitik sepercik api neraka kalau ditimpakan di dunia, hancurnya Gaza oleh Israel itu nggak seberapa. Setitik api neraka ditimpakan di dunia, gunung terbesar di dunia pun akan hancur lebur. Komentar Rasul terhadap sahabat itu, subhanallah la tutiku la tastati'u, kamu nggak akan sanggup kalau siksaan, jatah siksaanmu di akhirat oleh Allah ditimpakan kepadamu di dunia ini, nggak akan sanggup. Afala kunta, alangkah lebih baiknya kalau kamu berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saran Rasul. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa ayat Quran.
atina, yang dihasilkannya. Aslinya Rabbana atina fid dunya. Rasul ajarkan sahabat ini dengan Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia orang yang beriman Islam. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih baik kamu doa dengan kalimat berikut ini, Allahumma atina fid dunya, ya Allah berikan untukku di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, berikan juga untukku di akhirat nanti kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah aku ya Allah dari siksa neraka. Sahabat tadi langsung mengganti materi doanya. Tidak lagi Allahumma ma kunta ma'aqibi fil akhirati fa'ajilhu li bihi fid dunya. Tidak lagi itu. Dia ganti dengan doa yang disarankan oleh Rasul. Apa yang terjadi? Fasyafahu, Allah sembuhkan dia kembali segar bugar sehat, tidak lagi merasa sudah dekat ajalnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2011, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Jadi kita menyusun kalimat doa, andaikan kita menyusun sendiri dengan mengambil doa-doa yang ada di Al-Quran, dengan sedikit kita rubah seperti yang dicontohkan oleh Rasul, itu boleh. Boleh, asalkan jangan diniatkan merubah Al-Quran. Diniatkan merubah Al-Quran ya otomatis haram hukumnya. Ketika kita baca seperti ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, murni niat kita berdoa. Ketika kalimat kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan selanjutnya bisa niat doa dan baca ayat sekaligus. Jadi menyusun kalimat doa dengan mengambil potongan-potongan doa yang ada di Al-Quran boleh. Kalau ada penambahan, pengurangan, perubahan, itu juga boleh, asalkan jangan diniatkan merubah ayat Quran. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Salah kalimat doa, salah materi doa, itu pun berhubungan dengan terbatasnya pengetahuan kita. Sangat berhubungan dengan terbatasnya pengetahuan kita. Kita tahu hanya hal-hal yang terjadi saat ini, detik ini. Detik berikutnya kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Boleh jadi kita minta sesuatu untuk nanti. Ternyata permintaan kita itu pada saatnya tidak tepat dengan situasi kondisi yang terjadi nanti. Apa yang terjadi nanti, esok, lusa, kita nggak tahu pasti. Nah itu boleh jadi kalimat doa kita salah karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Misal kita mau berangkat pergi jauh, kita berdoa minta ya Allah lancarkanlah perjalananku, hindarkanlah aku dari macetnya jalanan sehingga aku tidak ketinggalan pesawat.
Untuk saat ini materi doa seperti itu yakin nggak salah, mau minta kelancaran kok. Tapi nanti pada saatnya kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita minta dilancarkan betul oleh Allah, dikabulkan lancar, naik pesawat. Ternyata pesawatnya jatuh, kita menjadi salah satu korban. Andaikan sebelum kita berdoa tadi itu kita tahu pesawat yang kita tumpangi akan jatuh, kita minta dilancarkan atau minta ditersendatkan. Boleh jadi kita minta ditersendatkan atau bahkan kita mungkin nggak jadi berangkat, andaikan kita tahu. Materi doa bisa jadi salah karena pengetahuan kita terbatas hanya saat ini. Besok, lusa, dan selanjutnya kita nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Hal yang terjadi nanti dan selanjutnya itu bagian dari hal-hal gaib. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Detik ini kita tahu, detik nanti berikutnya kita sudah nggak tahu. Hal yang gaib yang tahu pasti cuma Allah. Karena itu ketika kita meminta sesuatu yang berkaitan dengan hal yang gaib, libatkan Allah, kembalikan kepada Allah. Bahwa tidak satupun manusia tahu apa yang terjadi nanti dan selanjutnya, yang hal-hal gaib kategorinya di surah An-Nahl ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Kul, sampaikan wahai Rasul, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Tidak ada satupun hamba Allah, baik di langit ataupun di bumi, di langit para malaikat. Tidak satupun hamba Allah baik di langit atau di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Di cetakan kita, di Quran cetakan lokal, di ayat itu illallah ada wakaf aula. Lebih baik berhenti di situ. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wakaf aula, lebih baik berhenti. Boleh terus. Para ulama kita di situ menempatkan wakaf aula, hikmahnya hayati ayat itu sampai di situ. Sampaikan wahai Rasul, tidak ada satupun hamba Allah di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Hayati, renungkan, mantapkan bahwa aku pun termasuk yang tidak mengetahui hal gaib. Baru terusin. Banyaknya tanda-tanda wakaf di Quran cetakan lokal itu mengandung pelajaran banget buat kita. Wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Mereka orang-orang kafir jahiliyah dan kafir yang lain, mereka tidak pernah merasakan tidak pernah meyakini kapan mereka akan dibangkitkan. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Ayat ini diturunkan ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada beliau kapan kiamat terjadi. Nah, perintahkan beliau untuk menjawab, kamu sampaikan. Tidak satu pun hamba Allah di langit di bumi yang mengetahui kapan, mengetahui hal gaib kecuali Allah. Di antara hal yang tidak kita ketahui, di antara hal yang tidak kita ketahui adalah seseorang yang saat ini kita yakini dia orang baik, dia orang soleh,
Apakah esok, lusa, dan selanjutnya dia akan tetap baik, akan tetap soleh? Wajib kita meyakini kita nggak tahu. Kita yang saat ini baik, kita soleh, kita rajin ibadah, nggak ada masing-masing kita yang tahu apakah esok, lusa, tahun depan kita akan tetap seperti ini. Disitulah kita harus berdoa, minta diistiqomahkan dalam kebaikan kita, dalam kesolehan kita hingga akhir hayat. Dan juga kita doa untuk saudara-saudara kita agar oleh Allah diistiqomahkan dalam kebaikan dan kesolehannya. Seorang tokoh yang selama ini kita kenal betul, dia selalu memihak rakyat. Dalam demo-demonya dia ingin berantas korupsi. Pejabat, bahkan dia termasuk yang setuju banget, pejabat yang korupsi gantung, hukum mati. Begitu dia diangkat jadi menteri, dia korupsi, ada enggak? Nanti siapa? Nggak usah disebut namanya. Bahkan ketika dia dikasih baju kuning oleh KPK, dia memelas pada presiden, minta untuk diampuni. Ketika dulu masih sebagai aktivis, dia mendorong untuk hukuman mati buat para koruptor. Boleh jadi presiden memilih dia menjadi salah satu menterinya atau wakil menterinya karena track recordnya sebelumnya dia orang baik, orang yang tegas membela rakyat. Itu satu contoh. Ketika kita pilih orang seperti itu dengan asumsi saat ini dia orang baik, ingat besok lusa kita nggak tahu apakah tetap baik, kita nggak tahu. Jadi untuk hal-hal yang gaib, permintaan kita sertakan Allah. Hati-hati kalimat doa kita. Termasuk kesalahan kalimat doa terjadi karena kita manusia tidak tahu pasti apa yang terbaik buat kita. Boleh jadi kita merasa yang terbaik buat kita kesehatan, rezeki berlimpah, karir menanjak terus. Itu belum tentu baik. Kita ingin setiap kali membaca buku, baca kitab, ilmu langsung melekat. Belum tentu itu baik. Fisik kita sehat, belum tentu baik. Rezeki kita berlimpah, belum tentu baik. Ilmu kita pun luas, semua masalah kita paham, belum tentu itu baik. Belum tentu itu baik. Boleh jadi di balik hal-hal yang kita anggap nggak baik, di situ Allah sediakan kebaikan yang jauh lebih besar. Sangat boleh jadi dan banyak contohnya. Anggota keluarga semula dia jauh dari Allah dengan sakitnya, sansuman pingsan. Kita orang tua sendiri ini yang terjadi. Boleh jadi kita syukuri sakitnya kemarin. Ternyata di balik sakitnya Allah arahkan dia untuk menjadi lebih baik. Banyak orang sukses yang sebelumnya diuji dengan kegagalan. Pada akhirnya ketika dia orang yang insaf, alhamdulillah, karena kemarin aku mengalami kehidupan yang sangat sulit, saat inilah Allah berikan ini kepadaku. Jadi salah materi doa itu juga berhubungan dengan tidak tahunya kita apa hal yang terbaik buat kita. Yang pasti tahu cuma Allah. Nah, itu berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Contoh kita nggak tahu yang terbaik, perang. Hampir semua manusia berpandangan perang itu nggak baik.
Lebih baik damai daripada perang. Lebih baik damai daripada perang. Yakin kalau diadakan survei, semua akan menjawab lebih baik damai daripada perang. Di antara ayat yang tadi sebelum subuh dibaca oleh qari kita, wa qalu rabbana lima katabta 'alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib. Mereka orang-orang itu berkata, ya Tuhan, kenapa Engkau wajibkan perang untuk kami? Kenapa enggak Engkau tunda kewajiban perang ini? Karena mereka merasa damai itu lebih baik. Di Palestina, damai dengan kemarin peperangan mana lebih baik? Yakin kita semua akan menjawab damai lebih baik. Kalau itu keyakinan kita, maka yakinlah keyakinan kita itu belum tentu benar. Allah yang paling tahu. Nah itu di Al-Baqarah 216 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba 'alaikumul qital, diwajibkan oleh Allah atas kalian perang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang kalian benci. Wajar manusia membenci peperangan. Tapi yang harus kita ingat, asa antakruhi antakrosya Allahu khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kamu. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi sebaliknya kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu di belakangnya nanti tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu pasti apa yang terbaik, apa yang tidak baik buat kamu dibanding diri kamu sendiri. Dalam tafsir Abu Sa'ud, wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum falidzalika amarakum bi. Apa yang terbaik buat kamu Allah yang paling tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu apa yang baik buat kalian. Kita minta kaya, minta sehat, minta macam-macam, belum tentu itu baik buat kita. Nah itu saran penulis tafsir Abu Sa'ud, fala tattabi'u fi dzalika ra'yakum. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal yang gaib, jangan kamu murni mengikuti pikiranmu. Wamtasilu bi amri ta'ala, ikutilah perintah Allah. Kita memilih seseorang untuk jadi menantu saat ini karena dia orang soleh, orang yang akhlaknya indah, langsung kita pilih. Boleh jadi itu nggak salah, tapi boleh jadi salah. Kita nggak tahu ketika nanti dia sudah jadi suami, punya istri, punya anak, oleh Allah diuji apakah iman Islamnya setangguh cukup untuk menghadapi ujian itu. Karena itu yang disarankan oleh Rasul dalam hal seperti itu, bertanya kepada Allah alias salat istikharah. Itu yang diperintahkan oleh Rasul. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati salah kalimat doa, salah permintaan. Ketika salah permintaan itu terjadi pada detik dikabulkannya oleh Allah, ya sudah, mau bagaimana? Nah itu yang terbaik, berdoalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti tidak salah. Wallahu a'lam bishawab.